Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan semangat sukacita. Hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop Injil pada hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus telah menyelamatkan seorang pria yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Kedatangan Yesus ke kolam Betesda adalah untuk menyembuhkan seorang pria yang lumpuh, meskipun hari itu adalah hari Sabat. Bagi seorang pria lumpuh itu, ia tidak hanya diselamatkan jiwanya, melainkan juga kehidupannya telah diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang tergerak untuk datang dan membantunya, mengangkatnya, dan menurunkannya ke dalam kolam. Semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam saat air mulai goncang. Pengalaman hidup yang sangat berat bagi seorang pria yang lumpuh itu. Namun kedatangan Yesus telah memulihkan ia dari penderitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kehidupan yang dijalani setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Semua memiliki takaran hidup masing-masing. Yang terpenting bagaimana kita memaknai akan kehidupan ini. Hidup kita bagaikan rotasi bumi yang terus berputar-putar, dan dalam perputaran itu
ada saatnya kita menjumpai pada titik pusaran permasalahan yang mampu melumpuhkan dan menyeret kita masuk dalam pusaran dan penderitaan tersebut. Hidup terasa berat, relasi antar sesama semakin menjauh. Namun hendaknya kita jangan menyerah dan putus asa. Datanglah pada Dia dengan segala kerendahan hati. Yakinlah bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan. Dialah kekuatan dan kesegaran. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu membangun relasi yang akrab denganmu. Mampukanlah kami untuk melewati setiap jalan-jalan kehidupan ini dengan hati yang terbuka, sehingga setiap rahmat yang Engkau berikan kepada kami semakin mengakar akan kedalaman iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.